Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Jadi, untuk memahaminya, kita perlu hati dan pikiran yang terbuka. Dan setiap ilmu atau setiap sesuatu ada tahap-tahapnya, begitu juga ilmu ada tahap-tahapan. Ada dasar, ada tingkat-tingkatnya, maksudnya tingkat dasar, kemudian menengah, atas, bahkan ibarat sekolah itu perguruan tinggi. Jadi saat kita memiliki sebuah pengetahuan dan kemudian ada orang lain yang memberikan kritik atau saran atau memasukkan atau berbeda pendapat dengan Anda, cobalah diterima, kemudian direnungi dulu, difahami dulu, jangan langsung Anda bantah, jangan langsung Anda lawan dengan pengetahuan yang Anda miliki karena Anda merasa orang lain itu tidak seperti eh, tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui selama ini. Eh, dan jika kita mau terbuka dengan pikiran dan hati kita, membuka hati kita, insya Allah pengetahuan-pengetahuan baru itu akan masuk, akan berdatangan. Dan tentu saja tidak sembarangan karena agar tidak keliru dengan pengetahuan-pengetahuan yang salah, maka kita harus punya dasar atau pedoman. Pedoman itu yang kita jadikan sebagai dasar untuk menyaring mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Eh, jika seseorang itu belum sampai atau belum memahami sesuatu hal atau belum mengerti tentang sesuatu hal, bukan berarti suatu hal yang belum dia ketahui itu tidak ada. Bukan berarti sesuatu yang tidak dia lihat itu tidak ada. Ibaratnya seperti itu. Mungkin contohnya ya, biar gampang dipaham. Malaikat, malaikat itu kan tidak bisa dilihat dengan mata kita, dan mata dohir kita maksudnya. Eh, apa kemudian karena tidak bisa terlihat oleh mata, kemudian kita katakan bahwa itu tidak ada? Coba kita lihat saja diri kita ini. Kita ini manusia, punya raga, ada nyawa atau roh yang saat nanti malaikat mau datang menjemput itu, eh, maka jasad akan ditinggalkan oleh roh. Dan saat jasad ditinggalkan oleh roh, maka itulah yang disebut dengan kematian. Lalu, tapi apakah selama ini kita bisa melihat roh kita? Tidak kan? Tapi kenyataannya roh itu ada meskipun mata kita mungkin tidak bisa melihatnya. Jadi jangan beranggapan bahwa apa yang tidak kita ketahui itu kemudian tidak ada. Apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata dohiriah kemudian tidak ada. Bahkan sebagai orang Islam, eh, percaya kepada yang gaib itu termasuk rukun iman. Kenapa? Karena dalam rukun iman itu hampir semuanya gaib. Jadi kalau kita tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, eh, perlu dipertanyakan keimanan kita. Kenapa? Karena rukun iman itu percaya kepada Allah, Allah itu gaib, maha gaib Allah. Percaya kepada malaikat, malaikat itu gaib, nggak bisa dilihat kan oleh mata dohir. Kemudian apa lagi? Percaya kepada kitab suci. Saat belum dibuat mushaf kitab suci itu,
itu eh, belum ada. Dalam artian belum ada mushaf, artinya itu masih goib. Wahyu itu goib. Lalu apa kita tidak percaya? Kalau kita tidak mempercaya, kemudian takdir juga goib kan. Hampir semuanya goib rukun iman itu. Jadi kalau kita tidak percaya dengan sesuatu yang gaib, ya perlu dipertanyakan lagi keimanan kita. Benarkah kita ini, diri kita ini sudah benar-benar beriman? Kita harus banyak-banyak muhasabah diri, menghisap diri kita sendiri. Eh, di dalam agama pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada hukum-hukum dasar, yaitu yang biasa kita sebut dengan syariat. Syariat itu isinya hukum-hukum dasar, aturan-aturan Tuhan, eh, kemudian tentang halal haram itu diatur di dalam syariat. Dan setelah syariat masih ada tingkatan yang lain, yaitu ada tarekat, hakikat, dan hasil dari semuanya itu nanti adalah yang disebut dengan ma'rifat. Jadi saat kita belum mempelajari sesuatu yang lebih tinggi, sebaiknya jangan mudah menyalahkan orang lain. Siapa tahu orang lain itu sudah menjalani sudah melewati dari apa yang Anda pelajari. Orang-orang hakikat tentu mereka sudah melakukan yang namanya syariat. Oh ya, di dalam Islam itu ada 3 tingkat juga. Ada 3 tingkat, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Islam dulu apa iman dulu ya? Intinya yang terakhir adalah ihsan. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan ada ayat itu yang menjelaskan tentang menjelaskan atau melarang intinya ya, atau menyindir agar seorang itu jangan mengaku beriman. Karena kadang keimanan itu belum masuk ke dalam dirinya. Tapi katakanlah dia sudah Islam. Tapi jangan mengaku beriman karena keimanan itu belum masuk ke dalam dirinya. Dari ayat ini, ayatnya ayat berapa, surat apa saya memang lupa, tapi coba jenengan cari yang lebih paham tentang, yang penghafal Quran pasti paham ayat ini surat apa dan ayat berapa. Dan juga ada ayat yang mengatakan jangan mengaku beriman sebelum dia diuji dengan banyak hal. Karena keimanan itu, karena mengaku itu gampang. Mengaku-ngaku itu gampang. Saya mengaku, misalnya saya mengaku beriman, saya beriman, mengaku beriman umpamanya. Tapi harus dites, kalau memang kamu beriman berarti harus dites. Benar tidak imanmu itu? Apa benar kamu sudah beriman atau belum? Harus dites. Tes itu untuk apa? Untuk tahu untuk agar dirimu sendiri itu tahu kamu itu ternyata beneran sudah beriman atau belum. Kalau Tuhan tidak perlu, nggak harus tes itu nggak untuk Tuhan. Karena Allah tahu kamu itu sudah beriman atau belum, Allah tahu. Tapi ujian keimanan atau tes itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada dirimu sendiri sebenarnya pengakuanmu itu benar atau tidak. Maka di dalam iman, Islam dan Islam, iman, dan ihsan itu pun bertingkat-tingkat. Dan tingkatan tertinggi adalah tingkatan ihsan. Yang baru Islam mungkin baru percaya saja, tapi belum mengalami yang namanya ihsan. Bisa jadi